lu dulu emang niatnya ke komedi atau kan karena banyak banget kan lu nembang juga. Lu nari. Gua dulu nari. Nari? Lu penari dulu? Penari tradisional Jaipongan, Sur. Oh. Ya. Lu mentas. Nama itu Surya? Surya? Ya. Salah. Kemana aja dari tadi ngomong. Let's go! Nongol di Talkbox bersama Demon and Friends. Gimana kabar Bang? Sehat ya? Alhamdulillah. Bang Mongol sehat ya? Ya, belibet tadi gara-gara kecapean Bang. Capean? Ya. Dan capek-capek banget. Berat Bang, udah mau Desember Bang. Iya, cuman kan jangan semua kerjaan diembat gitu. Ya kan kita juga tetap jalan Bang. Waduh. Surya Anda tidak berkaca. Tapi by the way Bang, sebagai seorang entertainment ya kan, Entertainer, ya? khususnya di dunia komedi, itu Abang kan juga udah masuk seorang komedian kan? Iya, sekarang dibilangnya komedian malah. Wow, dari sisi mana Bang? Gua juga bingung. Harusnya Bang jangan, Abang tuh udah kegantengan. Kalau ganteng tuh mau ngambil sisi komedi, kami yang jelek susah dapet job Bang. Ya nggak gitu dong. Iya kan, masalahnya kan selalu dibanding-bandingkan Bang. Iya. Tapi hari ini kita punya bintang tamu yang nice to meet you juga Bang. Nice to meet you banget. Karena ini adalah komedian senior. Yang sudah saya tontonin dari saya umur 4 tahun. Hah? Sekarang Abang umur berapa ya? 35. Oke, kita akan ngobrol sama, ya udah, the master, the one and only, Kang Sule. Silakan Bang. Gimana? Sini. Oh, sini. Sini. Iya, ya. Sini. Sehat Bang? Ini udah ada di sini berarti. Enggak, maksudnya sehat ya? Ya sehat. Gimana kabarnya? Berkomedi sekarang Wah, gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana Nak, kamu Nak? Gue berasa iki. Bang, waktu itu ikut kompetisi lawak tuh, Api tuh tahun berapa sih? 2005. 2005? Iya. Karena sebelumnya waktu di Bandung. Sebelum 2006. Iya, 2005 sebelum 2006. 2005 dulu baru 2006. Ya. 2006. Sebelumnya tuh udah bergrup sama SOS atau disatukan gara-gara kompetisi? Udah bubar waktu itu. SOS. 97 tuh bubar. 97 bubar. Masing-masing lah bukan bubar. Iya, iya, terus 2005 ada audisi Api, mau ikut lagi. Gua udah bareng sama grup yang usianya lebih muda. tua. Oh, lebih tua. Jadi nggak masuk. Akhirnya ajak lagi lah Ogi Mahoni gitu. Oh, gitu. Ada batasan umurnya? Ada sampai 35 tahun. Oke, makasih ya. Belum. Enak banget lo cuma satu pertanyaan doang. Cepet banget sih Udah Bang. makasih ya. Tapi kan Itu tuh. Tuh Mongol tuh. apa? Nongol. Cepet banget matanya kemana? Tapi kan Kang, Ya, seorang seniman itu kan selalu pasti akan dianggap selalu lucu dan selalu harus terlihat lucu. Pernah terbebani nggak sih Kang dengan predikat harus selalu lucu? Benar. Pernah Bang? Iya. Itu bebannya kayak gimana Bang? Nggak enak makan aja. Kalau pulang tuh nerima gaji, nerima apa tuh juga nggak enak. Kenapa, Bang? Ya karena nggak lucu. Maksudnya? Iya, kalau nggak lucu kan bebannya bebannya apa? Iya. Kalau nggak lucu. Males makan apa, kepikiran. Kepikiran? Ya. Karena lu emang dasarnya bukan, lu seniman kan? Ya nggak tahu, yang ngasih predikat kan orang lain, bukan gua sendiri. Lu merasa lu pelawak atau seniman? Gua merasa orang sih. Iya, kelihatannya sih gitu memang. Semua juga tahu kan. Teman-teman mau tanya, kalau nendang perut orang tua tuh dosanya gede? Jangan. Kalau diizinin sih nggak dosa. Kalau diizinin. Iya. Maksudnya kan kadang-kadang kita nih, mohon maaf nih, kadang kan mood lagi nggak bagus, mungkin lagi ada masalah kecil, kadang mempengaruhi mood. Nah itu orang kan nggak mau tahu Bang, harus terlihat kita tuh harus lucu. Nah kita gimana Betul. Kang? Ya cari lucunya aja yang paling sulit sih betulnya. Kalau cari panggungnya sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih ada. bisa ada aja. Ada Cuman aja. nyari kelucuan itu. Apalagi kan zaman sekarang ini zaman era yang terus berkembang ya kan. Ya. Stand up komedian lahir di mana-mana itu kan. Komedi itu berevolusi nggak sih Kang menurut lu? Perkembangan komedi kan katanya komedi itu dari dulu plotnya bentuknya gitu aja gitu maksudnya. Ada pemancing, ada playmaker, ada pengumpan, ada smasher gitu. Itu sering berjalannya waktu
berkembang gayanya doang apa sebenarnya titah komedi tuh kayak gitu? Emang kayak seperti itu, tapi kalau sekarang kan udah berkembang tuh. Artinya karena televisi masing-masing tuh nyomot orang satu-satuin ya kan. Kalau dulu kan grup, misalkan Dekabayan, The Bodor, Jakarta Group, ya kan, Quartet Group, macam-macam lah. Nah itu mereka udah grup per grup. Jadi baru dibikinin acara TV. Iya, artinya ada Cahyono-nya lah, itu kan kalau 4 Sekawan ada Derry-nya lah gitu. Iya. Kalau kayak Diamor ada Jarwo-nya, ya kan gitu. Sekarang Jarwo malah jadi objek kan gitu. Tapi itu mah bukan aturan sih. Nggak ada aturannya juga? Nggak ada aturannya juga. Berarti cuma yang paling enak itu. Gitu. Lebih sulit ketika lu disatukan, misalnya dibikinin acara, lu disatukan sama orang-orang yang belum pernah bekerja sama dengan lu gitu. Iya. Nggak usah dia cuma ngodein. Lo nggak usah ikutin lu begini juga. Pelawak, Bang, pelawak. Ya, maklum lah, pengen lucu lah. Udah lama nggak lucu. Berarti ada tingkat kesulitan dong, karena kan lu harus adaptasi kan? Ada. Membaca temen mau arahnya kemana nih, karena kan komedi ada arahnya kan, Kang? Harus mempelajari. Misalkan, nah kalau kayak Mongol begini kan agak sulit, dia mainnya sendiri. Maksudnya tektokannya harus bener banyak ngobrol. Tapi kalau misalkan yang udah ketahuan karakternya, kayak misalkan gua sama Jojon tuh lucunya digimanain? Jojon lucunya kalau dikeselin, berarti posisi gua ngeselin Jojon. Oh. Nah, Bolot itu lucunya di mana sih? Lucunya Bolot itu karena dia ngeselin orang, berarti gua yang harus kesel gitu. Oh, gitu. Yang gua pelajari ya. Oke. Berarti berkomedi tuh butuh bijaksana dong, butuh legowo dong. Butuh. Karena nggak semua orang bisa, misalkan ada acara nih berlima, nggak semua orang berlomba lucu kan. Perlu ada tempo ketika mangga gitu, atau gua yang main. Timing juga ya kan. Kayak iya. gua sama Andre aja, kalau misalkan gua posisi objek, ya mau nggak mau Andre yang harus sikat gua. Nah, kalau misalkan posisi gua Andre-nya yang objek, ya gua yang sikat Andre kan gitu. Oh gitu. Jadi kalau gua berada di salah satu karakter, kalau karakter satu itu ya gue agak sulit sih sebetulnya. Tapi kalau gue bisa ACDC kan? Iya, maksudnya karakternya beda-beda. Iya, jangan ACDC, ntar pengertiannya beda-beda. Oh iya benar. Iya benar. Tapi kan Kang ada beberapa pengalaman lucu pengalaman yang agak sedikit menakutkan di dunia di dunia lawak. Termasuk Mongol juga. Ada beberapa teman-teman stand up komedian sampai digebukin pakai bambu. Hah? Gitu. Ada. Oh. Ada. Kenapa? Dia stand up sambil nyopet? Enggak, mungkin materinya menyinggung yang ada di situ terus ditunggu. Iya. Nah kan konon kabarnya pernah ada yang sampai dikencingin, Bang. Dilemparin air kencing. Air kencing kalau itu ya. Nah, Akang pernah ngalamin yang seperti itu nggak, Kang? Pernah. Dulu waktu itu di salah satu daerah lah ya, nggak usah disebutin daerah Majalengka ya. Nggak usah itu disebutin. Oh iya. Itu lo sebutin barusan. Biar lucu. Iya, oke. Jadi posisi itu di penonton udah pada kobam semua ya kan? Kobam. Ya, wah dikasih lawak mereka nggak terima. Pengennya terajana ya kan? Oh iya, pengennya gitu. joget. Pengennya ngamuk, orang kencing, botol dilempar-lemparin sampai puntung rokok. Serius? Iya. Terus, zaman kapan tuh? Itu tahun berapa ya? 97, 98-an lah. Jadi memang dulu tuh acara over ada lawaknya kan? Iya, gue sering cerita waktu di net dulu ya, sering cerita. Sampai panggung gua tuh digergaji dulu pernah. Hah? Serius? Iya. Di kampung itu kan dari bambu tuh. Iya, betul. Dari bambu iya, gitu. Betul. Jadi ada yang hajat, saudaranya lah yang hajat gitu. Dia ya agak pengaruh lah gitu. Mabok berat kan gitu. Minta lagu Terajana. Kita malah ngelawak terus. Saya kesel dia. Digergaji belakang. Iya. Gue lagi ngelawak gitu. Ini apaan ya wakwek mulu. Taunya pas dilihat orang lagi sambil mabuk itu wah. Enggak udah nih ngelawak nih si anjing. Iya, lucu kagak lu. Oke. Tapi ternyata memang suka duka seorang pelawak perform off air tuh luar biasa ya. Mongol juga begitu. Yang paling kesel tuh dunia lawak tuh apalagi kalau mendadak Kang. Kita datang, maksudnya kita kayak mau hadir kondangan, tahu-tahu MC kagak nanya, kagak ngobrol. Tahu-tahu nih ada pelawak nih datang kita panggil. Kan mumet ya kan kalau nggak ada persiapan, belum ada lagi umpan. Nah, kalau gua kan di orang mati tuh. Hah? Di acara orang mati? Iya.
Kita di Subang ya? Di Subang pernah ya? Iya, di Subang orang meninggal. Jadi bapaknya udah dimakamkan. Habis pemakaman, karena kan muslim langsung dimakamin, pulang tuh gue disuruh ngibur ibunya, istrinya yang nangis-nangis. Jangan sedih. Iya, ibunya ketawa nggak berhenti, gue dikasih gocap lagi pulang. Oh iya? Iya. Tuh enak lu cari tuh kayak gitu. Serem tahu cari di rumah. Kan dia nggak apa-apa dapat gocap. Lu cari aja sendiri. Ya itu Tapi lubang kan lu lah. setiap stand up tuh bang, setiap pelawak tuh kan punya namanya persona bang, punya ciri khas. Akang jangan punya ciri khas dengan rambut dipirangin ya kan. Nah itu terbentuk ciri khas itu dari kapan kang? Dulu kayaknya Api enggak deh. Api udah ada, udah kuning tapi nggak semua, sedikit lah gitu. Kesininya karena waktu itu gini. Jadi pas begitu Api 2005 orang tuh cepet mengenal, jadi gampang mengenal gitu dari ketiga orang itu. Oh, gitu. Yang akhirnya dari situlah udah kuning aja deh, nggak apa-apa sekalian mengingatkan kepada diri kita ya kan. Kalau yang kuning-kuning pasti ada ya kan. Ada sesuatu. Iya. Gitu. Kadang juga coklat sih. Kadang Kalau udah lama itu. Udah lama. Hijau yang bener. Lu yang ngomong lu yang muntah. Tapi berarti kan sebuah persona atau ciri khas itu sangat penting untuk seorang pelawak. Ya penting lah. Jadi biar gampang untuk ditiruin sama orang gitu. Ya, kayak Jojon ya kan, baju segini, kumis ini, udah Jojon. Kang Ibing, ini selempang, sarung, peci, miring, udah gitu. Kalau komedian Sunda itu, lu dulu emang niatnya ke komedi atau kan karena banyak banget kan lu nembang juga, lu nari. Gua dulu nari. Nari? Lu penari dulu? Penari tradisional Jaipongan, Sur. Oh. Ya. Lu mentas. Nama lu tuh Surya ya? Surya? Ya. Takut salah. Kemana aja dari tadi? Oh, udah setengah jam ngobrol baru nanya. Biar lucu sih. Iya, biar lucu, oke. Biar lucu lagi. Apa tuh? Tadi apa? Iya, nari. Lu nembang. Jadi nari dulu. Jadi setiap panggung tuh Kak Mongol itu gua nonton lawak terus. Akhirnya nyerap sampai suka lah sama lawakan. Dari suka lawakan baru kepengen gitu. Oh, karena waktu di Api pun lu yang nyiri lu yang kenapa lu nonjol banget kan karena lu sambil nembang. Ya mungkin itu nilai lebihnya lah itu mungkin. Iya, waktu itu juara kan? Juara. Juara 1 ya? Juara 2-nya Bajai. Limau ketiga. Dua Bajai. Lu inget nggak Kang? Lu dibayar berapa? Belum selesai lo main nggak aja. Lu dibayar berapa pementasan yang paling kecil? Lu waktu lu nari gitu-gitu? Oh, pertama dibayar itu tahun 89. Itu 10.000. 10.000? Gede nggak menurut lu? 89, 10.000 tuh bisa dapat kijang kapsul kali? Kagak lah. Oke, sorry. Fitsin 10, kalau cepet 100 perak. Oh, kapsul mah kemahalan. Yang puyernya paling. Bukan obatnya kijang kapsul. Kijang puyer bubuk tuh jalan. Jadi 10.000 paling rendah. 10.089. Yang termahal Kang selama karir. Relatif lah kalau itu malah. Tapi kalau opernya pasti lebih gede kan? Ya alhamdulillah itu. Kalau kita milih mau gede ya mendingan oper. Tapi itu juga kalau ada. Kalau nggak ada juga ngapain gua pilih ya kan gitu. Ya ngapain dipilih kan nggak ada. Jalanin aja. Oke. Tapi kan Kang otomatis untuk menjadi seorang pelawak kan butuh proses. Betul. Apalagi sekarang udah di TikTok di mana-mana itu kayaknya orang ketawa langsung dianggap pelawak. Menurut Akang bagaimana? Apakah memang harus butuh proses yang mateng untuk bisa menghasilkan karakter seorang pelawak yang mumpuni atau TikTokan aja udah jadi? Perlu proses. Kalau bisa instan. Ya, yang kalau misalkan kayak yang viral dari TikTok nggak lama juga sih kalau dia pondasinya nggak kuat. Proses lah. Gua aja menuju ke nasional itu kurang lebih 20 tahun kurang lebih. 20 tahun. 20 tahun menunggunya gitu. Jadi apa yang bikin lu sabar nunggu bahwa tetap yakin ini nih jalan gue nih, jalan gue nih. Karena kan kita pasti ada di persimpangan antara kayaknya gue nggak berhasil nih. Karena gue pikir gue yakin bahwa anugerah dari Tuhan ya itu gitu. Jadinya kalau misalkan gue cari yang lain lagi gue nol lagi gitu ya. Ya kan misalkan gue mau jadi PNS, gue harus sekolah lagi jadi PNS. Gue jadi polisi misalkan sekolah lagi. Kalau itu kan udah ada bakat dari Tuhan ya udah gue manfaatin itu dan gue harus konsisten gitu. Jangan sampai ketika job berkurang terus nyalek ya gitu. Itu yang harus gue pertahanin itu. Tapi ada yang nawarin kan? Apanya? Nyalek. Banyak. Kenapa lu? Itu yang menjadi perang batin. Kenapa lu nggak mau? Ya karena gue bukan bagiannya, Sur. Maksudnya? Surya, benar kan? Iya, udah 2 kali. Bukan bagiannya, Sur. Bukan bagiannya gimana?
Lu tuh panjangannya Surya doang kan, nggak ada 16 kan? Nggak ada, itu rokok. Oh ya. Surya setengah pandangan gua. Jadi Surya ketengan. Gimana, Mang Sul? Ya bukan gua gitu loh. Tapi teman-teman lu kesana. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi lu ngerasa bukan di situ. Iya, maksudnya gua nggak pintar untuk hal itu gitu. Berarti dengan semua yang lo dapat sekarang nih Kang, dengan alhamdulillahnya anak lo karirnya bagus juga, alhamdulillah gitu. Dan udah pada mau remaja, sekarang paling kecil? Paling kecil umur 9 tahun. 9 tahun. Lu merasa sudah fulfill belum? Sudah selesai belum tugas lu sebagai seorang bokap gitu? Belum. Dengan apa yang lu udah perjuangkan selama ini, kan lu berdarah-darahnya gitu. Belum. Membiarkan anak-anak lu menikmati, belum? Belum. Apa yang lu rasa lu belum achieve? Ya masih berjuang lah, selama gua masih hidup ya gua harus terus berjuang. Apapun belum merasa sempurna, udah baik menjadi seorang bapak, udah baik menjadi seorang entertain. Masih perlu banyak perjalanan dan juga pelajaran yang harus gua jalani. Oke. Sementara lu komedian. Komedian tuh kan katanya anak-anak kecil aja udah manggilnya udah bukan om lagi. Ya. Di jalan tuh Sule. Ya. Gitu. Dan teman-teman anak lu mungkin ada yang kayak gitu juga. Ada. Itu biasanya Iki yang marah itu. Kenapa? Ya nggak terima lah bapaknya digituin. Disula-sulain. Terus ya lu aja kadang-kadang bilang sule sama gua gitu kan. Anak orang lu marahin ya. Santai aja udah. Iya. Karena gua juga dulu waktu kecil pas begitu Kang Ibing mau naik panggung, Beng. Serius? Gitu. John. Iya, karena kita merasa dekat gitu. Merasa dekat. Oke. Cuma nggak ada harganya aja lah gitu kan, jadi seorang pelawak. Ya kan? Nggak ada karismanya gitu. Kalau anak orang mah nggak, masih mending ya kan. Kalau anak orang nih misalkan di jalan, Sule, oh berarti gua terkenal ya kan. Ini mah pulang ke rumah, pas begitu buka pintu anak gua, Sule pulang ya. Ada harganya. Tapi kan konon kabarnya informasi yang kita dengar adalah kan Iki menjadi salah satu sosok yang membuat Kang Sule ikut audisi. Ya, betul. Itu gimana ceritanya Kang? Kok dia kayak maksain bapaknya ikut audisi? Nah, jadi dia udah tahu dari umur perut kandungan. Sampai dia lahir, sampai dia umur 4 tahun waktu itu, dia tahu kalau bapaknya suka ngelawak. Oke. Gitu. Nonton TV waktu itu masih TPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Karena waktu itu TV-nya yang terdidik sekali. Iya, hari Jumat jelas. Ada sinetron Kedasi. Iya. Keluarga Cemara. Ya, ketahuan umur nih. Iya. Yang ada sabun kan? Asepso. Oh iya. Aduh. Asepso di TPI. Terus gimana ceritanya Kang? Apa dia Iki nonton ada promonya. Iki nonton terus tuh katanya ada lomba lawak, sok ayah menang pasti katanya. Ikutan ya gitu. Umur 4 tahun kalau nggak salah. Okay. Gitu. Udahlah ikutan gitu. Udah ya? Masih ada. Okay. Enak aja lu. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Nih, gue tertarik dengan sosok lu sebagai bapak di rumah gitu. Lu kan harus membedakan. Lu bercanda mulu gitu maksud gue. Kenapa jadi antusias banget sih? Anak gue kan masih kecil-kecil ya. Gue belum tahu gimana caranya bersikap ketika gue satu sisi gue harus jadi teman mereka, satu sisi gue harus jadi seorang bapak yang bilang gak boleh atau lu marah gitu. Sampai sekarang lu masih marah nggak sama Iki? Nggak pernah. Kenapa? Maksud gue metodenya kan beda-beda. Apa yang bikin akhirnya Iki tuh respect sama lu bukan takut sama lu? Ya udah, gue ngerasain dulu, nggak dijual ini. Oh, nggak dijual, ya. Gue mau jual ke dia kan? Iya. Gue ngerasain waktu dulu kecil gimana, ngerasain bagaimana dimarahin sama orang tua, bagaimana disiksa sama orang tua udah ngerasain. Gitu. Jadi gue rasa ya udah enjoy aja lah sama anak-anak gitu, sama semuanya lah gitu. Jadi gue tuh bebas. Bebas aja? Ya bebas aja, maksudnya yang penting bisa menjaga norma-norma lah gitu. Tapi ngomel masa nggak pernah? Ya sesekali aja, buat apa juga lah, ngomel juga capek lah. Gitu. Akhirnya kan nggak dituruti juga. Kita capek energi keluar, tetap aja gitu kan. Misalkan nggak sekolah, ngomel, terus besoknya nggak sekolah juga. Oh gitu? Iya, jadi mendingan ya udah. Yang penting udah tahu waktunya sekolah. Gitu. Ya dulu kan kita masih ngerasain dipukul sama orang tua. Gua paling itu. Di sekolah kita sampai 3 bengkok merah kayak pensiunan. Pakai lidi 3. Atau enggak pakai sarung buntut monyet, ujungnya pakai batu, jebros. Serem banget. Loh iya. Pakai batu. Begitu di kampung. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, misalkan mabok gitu, udah habis kelar. Sekarang katanya udah punya YouTube keluarga gitu kan. YouTube Sule Channel itu
2015. 2015. Kalau yang Sulai Pemeli ini baru setahun lah. Baru setahun. Agak kepayahan gak sih Kang? Lu merasa kepayahan gak sih? Karena lu termasuk orang yang niat loh. Di tengah-tengah kesibukan lu yang padat, parah banget, lu masih bisa bikin film. Ya. Masih bisa bikin video klip single. Terus belum lagi yang komedi-komedi singkat. Ya. Bahkan lu bikin YouTube. Lu ngapain gitu maksud gue? Di antara kesibukan lu capek banget, gue tahu lu capek banget. Iya. Tapi lu masih punya energi untuk bikin itu gitu. Ya, gue berpikir begini, dulu viewers masih kecil. Dulu gue nggak berpikir bahwa ditonton atau tidak, laku atau enggak. Yang penting gue bikin udah. Oke, dan sekarang hasilnya? Ya, sekarang hasilnya alhamdulillah. Karena kan kalau YouTube itu dari zaman dulu sampai sekarang itu ada laporan per videonya berapa, berapa gitu. Kan? Jadi selama gue ada waktu daripada gue pegel-pegel, ya gue mendingan dipakai kerja. Oke. Berarti lu emang termasuk orang yang workaholic, bisa dibilang gitu nggak? Nggak tahu tuh. Kerja terus gitu maksudnya? Ya kalau itu kalau nggak bisa diem gitu di rumah? Nggak bisa diem. Ada aja yang dikerjain gitu? Gue tuh kalau diem, lemes. Gitu. Iya gitu. Makanya kadang-kadang dia sarapan bongkar ubin, pasang lagi, tembok dicocorin, dipahat, plaster lagi. Geser-geserin rumah tetangga. Lu masih bacain komen-komen orang nggak sih Kang di YouTube lu? Kadang. Soalnya Mongol pernah ikut live-nya Kang Sule. Gua teriakin, Kang! Nggak dibacain. Soalnya cepet banget nih. Otomatis kita nggak mungkin kebaca. Iya. Tapi kalau di kolom komen kita baca lah. Baca? Di Instagram juga lu masih baca? Kadang-kadang. Kalau lagi santai gitu kan, daripada nggak ngapa-ngapain mendingan baca komen. Kan nggak bisa diem, nanti lemes. Betul, iya. Lemes banget. Ntar ubin gua rusak lagi. Iya benar, dirusakin lagi dong. Ini juga lagi bongkar rumah juga nih gua. Lagi bongkar rumah Iya, beneran? gua kalau nggak ada kerjaan lu bongkar rumah, ganti lagi. Robohin, ganti fasadnya. Kebanyakan duit nih orang nih. Kang ngomongin masalah rezeki. Hobi lu tuh apa sih sebenarnya? Lu punya motor 2, 3, dipoto, dijual. Lu punya mobil sport, dipakai syuting beberapa kali, ditaruh di rumah. Lu temunya apa sih? Nggak tahu. Gue juga kadang gua ngaca apa yang dikatain sama lu. Kenapa? Mau lu apa sih? Beneran. Gue bingung. Oh ya? Gue mancing nggak hobi, main bola nggak hobi, nonton bola nggak juga gitu. Motoran enggak? Motoran juga nggak terlalu. Gitu. Main mobil, sempet kan lu main mobil banget kan? Enggak juga? Enggak, gue nggak tahu. Gue tahu Mustang aja gue dari si Iki. Oh Iki yang kasih tahu? Gue nggak tahu. Kadang-kadang merek mobil ini ada merek apanya gitu. Gue nggak tahu. Iki yang pilihin? Iki gitu. Jadi gue juga bingung hobi gue apa. Lu tetap lu pakai kan? Hobi gue kerja kayaknya. Iya. Karena barang-barang itu lu pakai buat kerja juga kan? Iya. Itu habis itu jual. Terus ngapain beli motor mahal-mahal gitu kan? Habis itu dipakai 3 kali. Udah. Nggak keurus. Jual. Ya aki mati ya kan? Iya. Kasihan ini ya kan udah. Berarti emang lo nggak ada? Maksud gue pelarian laki-laki kan katanya harus ada pelariannya ke hobi segala macam. Apa memang ngeriung di rumah aja? Karena kan ada beberapa kru juga yang memang tinggal di rumah kan. Apa ngeriung bersama mereka aja udah termasuk stress releasing buat? Itu sama istri, sama anak itu paling. Berarti selain lo kerja, lo spending waktunya di rumah? Di rumah. Abis di rumah? Iya, apalagi sekarang kan banyakan order kan YouTube. Jadinya banyakan di rumah. Coba ikut olahraga lah sama kita sekali-kali kan kita mini soccer, badminton bisa? Main bola gitu. Main bola? Badminton alhamdulillah. Badminton bisa? Kang Sule olahraga yang disukai olahraga apa Bang? Olahraga. Renang dia di rumah. Renang. Tapi renang juga nggak terlalu ini lah. Kepake nggak sih kolam renang di rumah Kang? Pakai. Selain buat konten, beneran buat olahraga gitu? Kalau beneran buat olahraga enggak. Enggak? Paling buat main anak-anak aja? Ini juga mau gua bongkar. Udah diganti. Udah pertanyaannya kepake nggak nih? Gue jadi kepikir ya juga ya. Iya karena gue kan lagi bangun rumah. Tadinya mau ada kolam renang. Terus gue pikir kepake nggak ya? Nah kepakainya gini Sur. Jadi untuk relaksasi Pak Mongol. Jadi kan ada gemercik air. Nah, jadi di depan kolam. Suara itu yang membuat nenangin diri. Betul, gitu. Nenangin diri, nyari ide apa ya gitu. Tiba-tiba tidur, ide nggak ada. Lo ngapain merenung? Lo ngapain nyari ide? Ngapain butuh kolam buat tidur? Butuh kolam, mahal-mahal perawatan kolam renang. Tapi minimal kan kalau susah tidur, gua ke bawah ke situ dengerin cer daripada kita dengerin di YouTube kan kuota. Ya, mendingan dengerin langsung. Bener. Iki itu kan udah berpenghasilan. Masih minta duit gak sama lo? Udah jarang sekarang. Tapi masih minta? Ngasih sekarang justru. Justru ngasih? Oh ya? Ya ini ada uang nih segini nih, mau nggak? Nggak usah, Ki, pakai aja gitu. Kenapa? Ya kan gue juga ada. Kan persembahan anak, ya anak kan pengen
Ya gue hormati keinginan ngasihnya gitu. Tapi ya udahlah, gue juga udah ada gitu. Nggak mesti diambil? Nggak mesti lah, nanti aja untuk adik-adik kamu. Iya. Jadi ternyata tetap mendidik kakaknya untuk care juga kepada adik-adik. Betul. Papa udah punya duit sendiri. Iya. Anak gue belum ngasilin duit nih, udah umur 6 tahun. Coba dong, bikin YouTube. Khusus buat anak kamu yang ya dari dulu nih selalu orang yang bilang, Sur ayo bikin YouTube, Sur ayo bikin dari sekarang, nanti telat. Loh iya benar Sur, itu tuh warisan buat anak lu nanti Sur. Ketika lu meninggal nanti, nggak tahu mau lu dulu atau dia dulu. Ya nggak tahu, jangan nggak tahu kan, kita nggak tahu. Itu kan masih ada Sur buat anak-anak. Iya. Cuman jangan ngomongin warisan dulu kan, sekarang kita masih hidup. Emang ada yang sakit perut kok ngomong warisan? Bukan, itu wasiran. Wasiran. Kang Sule itu sangat menghormati Abah. Betul. Nah, apa yang sudah Kang Sule lakukan, apa yang membuat Abah tuh jadi lebih tambah bangga? Yang pertama, gue belum bisa ya membayar kebaikan Abah ya. Tapi ada satu yang membuat meneteskan air mata Abah itu ketika Abah cita-citanya pengen lihat Ka'bah. Alhamdulillah udah sampai di sana. Itu doang, nggak seberapa sebetulnya. Iya benar. Kalau untuk menghormati ya, gue harus menghormati lah, dan ada penyesalan dulu ketika gue masih muda, gue jauh banget sama Abah gitu. Jadi gue terlalu mencari kegiatan, mencari uang. Setelah tiada, akhirnya menyesal gitu. Gitu. Jadi ya supaya gue juga nanti, ya maksudnya gini Sur. Nih mohon maaf ya. Jadi kadang lu juga pasti nanti ngerasain ketika lu deket sama orang tua, jauh sama orang tua, nanti akan lu rasain sama anak lu. Udah gitu aja lah. Iya. Pasti. Iya, kayak gue sama Iki, sama Putri, sekarang mereka udah sendiri-sendiri. Gue kadang-kadang ngelamun, diam, dengan gemercik air itu tadi. Yang di kolam renang tadi. Yang mau rencana gue bongkar tadi. Itu mikirin, oh iya ya, bener ya. Jadi kadang kita mau sedih juga. Ya, gue juga dulu begitu. Yang akhirnya itulah yang mengobati. Ya, berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Talk Boy. Thank you, Kang Sule. Thank you, Kang.